Septiani Wulandari. Keja Pranata. Agara Fadila. Muhammad Ran. Mustalifah. Rahma Sabia Fauzia Nisa. Repian. Richard Revano Putra Silitoma. Siti Sawa. Upaira Aurelia. Kanisa Yulanda. Oke, hadir semua ya hari ini.
Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada dua cara yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Silakan adik-adik simak videonya dari awal hingga akhir agar kalian bisa mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Perhatikan di sini adik-adik sudah ada contoh soalnya, yaitu negatif 5 ditambah 5, negatif 9 ditambah 4, 9 ditambah negatif 6, kemudian negatif 4 ditambah negatif 3. Kita akan mulai dengan cara yang pertama. Adik-adik perhatikan contoh yang pertama ya. Di sini negatif 5 berarti di sini adalah bilangan negatif. Dan kemudian ini ditambah 5. 5 di sini adalah bilangan positif. Cara yang pertama, di sini negatif 5, maka di sini kita tuliskan lambang negatif sebanyak 5 kali ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 5 berarti bilangan positif, maka kita tuliskan kemudian di sini lambang positif sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, cara yang selanjutnya adalah kita silang antara negatif dan positif, atau kita kurangkan ya. Kita kurangkan dengan cara disilang. Kita silang yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perhatikan di sini selanjutnya tidak ada lagi yang tersisa lambang positif ataupun lambang negatif. Ini berarti hasilnya adalah 0. Oke, kita ke soal yang kedua. Negatif 9 ditambah 4. Perhatikan yang di awal negatif 9, maka akan kita tuliskan lambang negatif sebanyak 9 kali. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, perhatikan yang kedua ditambah 4, maka ini adalah lambang positif sebanyak 4 ya. Maka kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita kurangkan dengan cara dicoret yang sudah berderet, yaitu negatif dan positifnya. Kita silang yang pertama, kedua, dan ketiga, serta yang keempat. Nah, perhatikan di sini yang tersisa adalah lambang negatif. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu lambang. Nah, yang ini kira-kira sudah tahu angka apa, tanda apa yang tersisa? Ada berapa negatifnya yang tersisa? 5. Berarti di sini adalah 5. Sekarang kita buktikan betul apa tidak yang ini adalah negatif 5. Lanjut ya. Apa tadi jawaban kamu? Negatif 5. Yang negatif. Kemudian kita hitung ada berapa negatifnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini kita tuliskan 5. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu 9 ditambah negatif 6. Yang pertama lihat 9, maka kita tuliskan lambang positif sebanyak 9 kali ya. Sebanyak 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya ditambah negatif 6. Maka yang kita lihat ininya saja, negatif 6. Berarti akan kita tulis lambang negatif sebanyak 6 kali. 4, 5, dan 6. Sama seperti tadi, kita kurangkan dengan cara disilang satu per satu ya. Kita silang satu per satu yang berpasang-pasangan. Sudah selesai. Perhatikan di sini lambang yang tersisa adalah positif. Maka di sini berarti jawabannya adalah positif.
Karena jawabannya positif, maka di sini kita tidak perlu menuliskan lambang positif ya. Nah, kita hanya perlu menghitung ada berapa positifnya. 1, 2, 3. Maka di sini jawabannya adalah 3. Contoh yang berikutnya yaitu negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4. Maka kita akan tuliskan lambang negatif sebanyak 4 kali. Di sini sudah 4. Kemudian ditambah negatif 3. Yang kita lihat adalah yang dikurung, yaitu negatif 3. Negatif 3 berarti kita akan tuliskan lambang negatif lagi sebanyak 3. 2, 3. Sekarang adik-adik perhatikan lambangnya di sini semua negatif, tidak ada yang positif, maka tidak perlu kita kurangkan dengan cara disilang. Berarti di sini jawabannya adalah negatif. Kita hitung negatifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya menjadi negatif 7. Baiklah adik-adik, dari cara yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita jadikan sebagai kata kunci. Oke, yang untuk yang ini sudah paham? Sudah. Ini adalah cara yang pertama. Sekarang kita coba untuk cara yang kedua. Untuk cara yang pertama ini angkanya kecil-kecil. Coba kalau angkanya besar, kita tidak menggunakan seperti menyilang ini. Ya, kita langsung. Kalau untuk angkanya besar, seandainya angkanya ratusan, mungkin tidak kita buat yang seperti ini banyak-banyak. Tidak mungkin. Jadi kita langsung saja. Mbak perhatikan, ini untuk yang pertama. 9 ditambah negatif setelah kita cara yang kedua. Adik-adik perhatikan untuk contohnya di sini sudah tertulis yaitu negatif 48 ditambah 21. Nah, tadi kita sudah menemukan kata kunci yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bilangan yang lebih besar. Tadi di cara yang pertama kita menggunakan penulisan lambang bilangan negatif ataupun positif. Itu karena tadi kita lihat angka-angka yang terdapat dalam soal itu angka yang kecil. Bagaimana jika kita menemukan angka-angka yang besar yang bisa mungkin sampai ratusan atau bahkan ribuan? Itu akan memakan waktu. Maka kita menggunakan kata kunci ini. Kita mulai ya, kita perhatikan. Kita masuk ke kata kunci yang pertama. Tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Perhatikan di sini adik-adik, angka yang terbesar adalah negatif 48. Maka tandanya di sini kita mengikuti bilangan terbesar. Karena bilangan terbesarnya negatif 48, maka tanda di sini adalah negatif. Kemudian kita masuk ke kata kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka selanjutnya kita kurangkan 48 dikurang 21. Hasilnya adalah 27. Soal yang kedua, 96 ditambah negatif 32. Kita ikuti di sini tanda negatif atau positifnya mengikuti angka terbesar. Coba yang ini. Kira-kira kita ikuti kunci ini. Angka yang terbesar angka berapa? 96. Yang terkecil? 32. Kita ikuti kunci yang mana dulu? Yang pertama. Kunci yang pertama. Tanda negatif atau negatif ikuti angka terbesar. Angka terbesar di sini adalah 96.
Nah, angka yang terbesar adalah 96. Maka 96 ini adalah bilangan positif, sehingga di sini adalah positif. Dan jika angka terbesarnya positif, adik-adik tidak perlu menuliskan lambang positif. Nah, kemudian kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Kita kurangkan 96 dikurang dengan 32. Hasilnya adalah 64. Betul, yang mana tadi? Betul. Boleh kita lanjut lagi soalnya? Oke. Tolong dilihat ya. Terus dicoba-coba mencarinya. Masuk ke contoh yang ketiga. Negatif 65. Contoh yang ketiga. Kira-kira berapa ini? Yang kunci yang mana yang kita ikuti? Kunci 3. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Tanda positif atau negatif yang terbesar. Silakan. Dicari kira-kira berapa hasilnya? Ketiga. Berapa? Negatif 97. Yang ini? Coba. Nah, gimana cara-caranya? Negatif 3. Yang ini? Berapa? Ayo. Berapa? 33. Ayo kita lihat. Yang kelompok mana yang bisa menjawab dengan benar? Kita buktikan ya. Survei Ditambah negatif 32. Ini sama-sama negatif ya. Maka kita masuk ke kunci yang ketiga. Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Karena ini sama-sama negatif, otomatis di sini jawabannya adalah negatif. Kemudian jika tandanya sama dijumlahkan, maka kita jumlahkan 65 ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 97. Nah, siapa yang betul tadi kelompok mana? Nah, dari mana dapat 97? Dari negatif apa? Dijumlahkan. Ingat ya ini? Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini tandanya sama-sama negatif. Yang pertama negatif 65. Yang kedua negatif 32. Kita ikuti kunci yang ketiga. Jika tandanya sama dijumlahkan. Ini dijumlahkan hasilnya 97. Kenapa dia negatif? Karena angka yang sama negatif. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke nih Pak. Kira-kira dikasih soal bisa tak? Bisa. Ya, coba ya yang keempat ini. Saya masuk ke contoh yang keempat. Oke, silakan. Silakan. Apa yang bisa jawab? Kelompok 1 sudah bisa tadi. Sarah, berapa Sarah? 43. Berapa? Positif 43. Enggak ada disebut dalam posisinya. Langsung berarti 43. Kunci jawaban untuk kelompok 1. Kelompok 2? 71. Kelompok 3? 43, Bu. Yang lain mana nih? Kita mencari. Berapa? 43. Kita buktikan. Survei? Ya. Yaitu 57 adalah angka yang terbesarnya. Maka di sini lambangnya adalah positif. Tidak perlu kita tulis. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka kita kurangkan 57 dikurang dengan 14. Hasilnya adalah 43. Soal yang kelima, 34 dikurang negatif 74. Nah, ini berbeda dengan soal yang sebelumnya. Nah, nih untuk yang nomor 4 tadi, yang mana yang betul? Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? 3. Iya, kelompok 3. Mantap Kanisa. Berapa dapatnya? 43. Dikurang
sini kita lihat ada negatif dan negatif. Nah, adik-adik perlu ingat, jika lambang negatif bertemu dengan negatif, maka itu berubah menjadi positif ya. Maka untuk penyelesaiannya kita pindahkan 34-nya terlebih dahulu. 30. Ulang lagi ya. Ini untuk pengurangan. Ini tanda kurang kan? Kalau tandanya berdekatan, dia berubah menjadi beda kan nih? Positif. Menjadi tambah. Berarti langsung nanti ditulis di sini 34 ditambah ada positifnya lagi tidak? Tidak, karena ini sudah bukan. Kalau ini berdekatan, tandanya jadi ini kalau disatukan. Lalu dijumlahkan. Berarti 34 ditambah 74. Berapa hasilnya? 100. Coba kita buktikan. 24. Kemudian ini tadi negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, maka di sini menjadi tambah. Kemudian 74-nya kita pindahkan. Nah, sekarang menjadi 34 ditambah 74. Ini sama-sama bilangan positif. Tadi jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini sama-sama positif, maka kita jumlahkan. 34 ditambah 74 sama dengan 108. Yang akan membantu kita atau memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal pengurangan bilangan bulat. Sama tidak kuncinya dengan yang tadi? Sama saja. Tanda positif atau negatif mengikuti angka yang terbesar. Sama kan? Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Jika tandanya berbeda, dikurangkan. Ini kira-kira berapa nih hasilnya? Ya. Ini Nomor mana? 4. Nomor ini? 4. Nih? Yakin 4? Yakin. Ini coba perhatikan. Ini negatif apa positif? Negatif apa positif? Angka yang negatif mendekati yang besar apa yang kecil? Angka yang besar apa yang kecil tuh? Yang besar. Nah, coba kita buktikan ya. Hasilnya kira-kira apa? Negatif. Coba. Kita mulai dari soal yang pertama. 8 dikurang 12. Kita perhatikan di sini ada dua bilangan ya. Yang paling depan atau angka 8 ini merupakan bilangan positif. Kemudian dikurang 12 sama artinya dengan negatif 12 karena di sini ada tanda negatif atau tanda kurang ya. Di sini berarti negatif 12. Ada dua bilangan. Berarti bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama pada kata kunci tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Kita perhatikan di sini angka terbesar bilangan positif ataukah negatif. Yang terbesar adalah negatif 12. Berarti ini adalah bilangan negatif yang paling besar. Sehingga di sini juga kita tuliskan tanda negatif. Berikutnya, yang mana yang akan kita gunakan kata kuncinya? Yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Ini tidak sama ya. Nah, yang bertanya tanda yang mana yang akan kita ikuti? Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena tandanya berbeda. Tandanya berbeda. Jika berbeda diapakan? Dikurangkan. Ya, berarti yang kita gunakan adalah kata kunci yang ketiga. Jika tandanya berbeda, maka dikurangkan. Ini jelas berbeda karena ada positif dan negatif, maka akan kita kurangkan.
angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Yang terbesar adalah 12, maka dikurangkan dengan yang terkecil yaitu 8. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya yaitu negatif 4. Soal kedua, 37 di Ini untuk angka soal yang kedua sama dengan yang pertama kan? Ya. Berarti tandanya apa di sini? Negatif. Terus kunci yang mana yang kita perhatikan? Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kenapa yang beda? Iya, mantap Kanisa. Karena tandanya berbeda. Berarti kalau tandanya berbeda kita kurangkan. Nah, kita lanjut saja ya. Hasilnya Negatif 4. Iya. Negatif berapa? 5. Tuh. Negatif 4. Negatif 4. Nah, mantap kelompok 2. Oke, yang ini pengurangan juga. Kira-kira berapa? Ayo. Ini dikurangkan. Negatif 3. Pastinya. Negatif 3. Oke, yang lolos. Ayo. Berapa hasilnya? Negatif 3 untuk kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 1? Udah tahu isinya berapa? Ayo. Iya. Sekarang kita buktikan yang ini sudah dapat belum? Belum. Nah, sekarang kita buktikan. bilangan negatif. Dikurang 9 sama saja artinya dengan negatif 9. Berarti ini juga bilangan negatif. Kedua-duanya adalah bilangan negatif. Maka tentu hasilnya juga adalah negatif. Atau kalian juga bisa bayangkan, untuk bilangan negatif itu kita umpamakan hutang, dan untuk bilangan positif itu kita umpamakan uang ya. Jadi di sini kamu berhutang 12, kemudian berhutang lagi 9, maka hutangnya semakin banyak ya, tandanya di sini sehingga negatif atau hutang. Nah, di sini sama-sama bilangan negatif. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Ini yang akan kita gunakan kata kuncinya. Kita jumlahkan 12 ditambah 9, yaitu hasilnya 21. Sehingga hasil lain. Nah, siapa yang betul tadi? Kelompok 2 berapa isinya tadi? Nah, mantap di kelompok 2. Ini ingat, tandanya sama. Ini negatif, yang ini juga negatif. Angka negatif yang terbesar, angka tetap negatifnya. Kalau angkanya sama berarti dijumlahkan. Sama dengan yang tadi, cuma ini tidak ada tanda kurungnya. Ini kurang, ini pengganti negatif. Dan untuk yang pengurangan kira-kira sudah paham belum? Coba dulu ya, nih. Nah, yang ini. Nah, ini sama-sama negatif, maka akan kita jumlahkan. 137 ditambah 13. Berapa ayo? Ayo, satu. Berapa? Iya, sama-sama negatif 150.
hasilnya sama dengan 150. Maka Betul? Iya. Untuk kesimpulannya ini, kira-kira bagaimana kita menyimpulkannya? Yuk, kesimpulannya. Karena 100 Jika angka tandanya sama, kemudian tanda negatif dan positif mengikuti angka yang berbeda. Terus untuk pengurangan ini ada untuk pengurangan yang agak beda sedikit soalnya. Nah ini. ketemu negatif ini akan berubah menjadi Tuh. Lihat yang tadi. Tandanya apa jadinya? positif. Tapi positif tandanya ditambah. Tambah. Karena dia berdekatan. Untuk kesimpulannya, ada yang bisa menambah lagi dari yang ini? Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ya, jika ada tadi jika tandanya sama maka dijumlahkan. Jika tandanya berdekatan, dekat kan? Nah, jika tandanya berdekatan, Maka ini dijumlahkan. ya, ini ada di sini ini positif. Tidak sama kan? Tapi dia berdekatan maka dijadikan tambah lagi dijumlahkan. Jadi negatif apa positif nih, Pak? Yakin? Oke. Nah, untuk mengingat, kita buktikan dulu ya. positif. Maka kita ubah menjadi 20 turunkan. Kemudian tadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti di sini berubah menjadi tambah dan 15-nya kita turunkan. Jadi 20 ditambah 15. Ini langsung dijumlahkan saja. 20 ditambah 15 hasilnya sama dengan 35. Berikutnya 40 di Tuh. Iya, tepuk tangan semuanya. Agar kita ingat dengan kunci yang ini, coba kita nyanyikan lagu bilangan bulan. Ayo berdiri semua. Ya, ingat lagu bilangan bulan? Ingat. 1, 2, 3. Ayo kawan
Ya, tanda yang kedua. Nah, ini posisi. Terus diapakan? Dikurang. Berapa hasilnya? Yakin? 27 dikurang 15. Berapa? Di sini boleh dicoret. Balik nggak? Nah, silakan. Terus. Berapa hasilnya? Tulis. Ya, udah paham caranya? Nah, oke. Sekarang ibu mau membagikan LKPD-nya. Di kelompok 1 kerjakan LKPD-nya sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Ini sendiri-sendiri langsung isi di sini. Ya, tidak boleh kelompok lagi. Mandiri ya. Sendiri kamu, bagi kamu kawan. Ya, silakan. Silakan. Beda. Beda dengan kelompok yang ini sama. Ya. Satu kelompok berbeda-beda. Ini untuk kelompok 1 beda soalnya dengan kelompok 2 dan juga kelompok 3. Bu. Ya, gua di bawahnya. Ih, langsung di sini tadi. Hah? Berapa? Yang kita isinya di bawah saja. Langsung isi ya, langsung tadi. Ya. Ini contohnya sudah ada di depan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Waktunya ibu kasih waktu 15 menit. Iya, macam yang tadinya. Kuncinya.
kelompok ketiga nanti duduk dulu. Nah.
bulatnya juga, tapi dikalikan dan juga dibagikan angkanya tersebut. Baiklah, karena pelajaran kita sudah selesai, untuk rasa syukur kita kepada